Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri memutuskan untuk tetap melanjutkan proses penganiayaan MKC tersangka penistaan agama oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Ini meskipun KC sudah mengirim surat pencabutan laporan. Seperti dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi, mereka mendapat pengakuan dari KC bahwa surat itu bukan dia yang membuatnya, tapi dia hanya disodori untuk tanda tangan. Karena itulah kasus penganiayaan tersebut harus terus dilanjutkan. Surat pencabutan laporan itu kalau dilihat dari tanggalnya kan dikirim oleh KC itu tertanggalnya ya, dikirimnya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Ini pada tanggal 3 September 2021 atau sepekan setelah penganiayaan terjadi. KC kan dianiaya ketika sehari setelah dia masuk ke tahanan di Mareskrim Mabes Polri, yakni pada tanggal dia ditangkap di Bali tanggal 25 September dan 25 Agustus dan kemudian pada tanggal 26 Agustus malam itu terjadi penganiayaan tersebut. Dan dia kemudian melaporkan kasus itu. Namun anehnya kasus itu baru meledak ke publik itu pada tanggal 16 September tahun 2021. Artinya 3 pekan setelah kasus pelaporan itu kasus itu dilaporkan oleh KC. Ini nanti ada pengacara Napoleon menunjukkan bukti-bukti kapan terjadinya, kapan ditulis dan kemudian kapan kapan dilaporkan. Disebutkan bahwa dilaporkannya sebenarnya tanggal 6 September. Jadi katakanlah sebelum kasus meledak itu 10 hari sebelum kasus itu kemudian meledak ke publik. Nah, kasus itu ketika muncul ke publik akhirnya mengundang kehebohan. Netizen itu banyak yang justru menyatakan dukungan terhadap Irjen Pol Napoleon. Ini ya, jadi pahlawan baru. Maklumlah ya, karena KC ini ditangkap karena dia melakukan penistaan agama. Banyak sekali orang yang jengkel, kesal, dan pada waktu itu sebenarnya sudah berkali-kali KC dilaporkan, tapi tidak segera ada tindakan. Pak Aceh masih terus melakukan memproduksi konten-konten penistaan agama melalui channel YouTube-nya. Barulah kemudian dia ditangkap pada tanggal 25 Agustus. Karena itu ketika terungkap kabar bahwa dia dihajar begitu media menyebutnya oleh Irjen Pol Napoleon, Irjen Pol Napoleon Bonaparte itu banyak mendapat dukungan dari publik. Apalagi kemudian 2 hari setelah peristiwa itu Irjen Pol Napoleon itu membuat surat terbuka. Saya yakin sama-sama sudah pernah mendengar atau membaca surat terbuka dari Irjen Napoleon. Dia mengakui telah mengajar KC dengan alasan karena akidahnya yang terganggu. Di luar itu, dalam surat terbukanya dia juga menyebut bahwa polisi itu belum bertindak untuk menghapus atau take down gitu konten-konten penghinaan agama Islam yang dilakukan atau yang dimuat di channel-channel dari KC. Karena itulah kemudian Napoleon Bonaparte mengambil tindakan sendiri dengan menghajar KC. Polisi seperti kita ketahui kemudian menetapkan Napoleon bersama dengan 4 orang lainnya. 4 orang lainnya ini juga sama-sama tahanan di Mabes Polri sebagai tersangka. Nah, menariknya ini selain ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan terhadap KC, Napoleon juga kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang, penerimaan suap dari Joko Chandra atau TPPU ya sebenarnya. Pencucian uang itu, transaksi pencucian uang itu. Nah, sebagaimana kita ketahui kan Napoleon ini, Irjen Pol Napoleon, ini mantan kepala divisi hubungan internasional atau dulu sering disebut sebagai Interpolnya dari Mabes Polri itu divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta 4 tahun karena dia dinyatakan terbukti menerima suap dari Joko Chandra sebagai imbalan karena telah menghapus nama Joko Chandra dari daftar red notice sehingga dia bisa mondar-mandir ke Indonesia. Hukuman terhadap Irjen Pol Napoleon itu dikuatkan oleh pengadilan banding. Napoleon tetap divonis 4 tahun. Namun dengan bantuan pengacaranya yang baru, yakni Dr. Ahmad Yani, Napoleon kemudian melaporkan 3 orang majelis hakim Tipikor ini ke komisi yudisial. Ini sering salah saya nyebutnya. Komisi yudisial sekaligus mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung. 3 orang majelis hakim ini dilaporkan ke Komisi Yudisial antara lain karena menolak untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Napoleon dengan 2 terdakwa lain dalam kasus tersebut, yakni Tommy Sumardi, ini adalah orang kepercayaan Joko Chandra, dia juga dalam kasus ini sudah divonis 2 tahun penjara, dan kemudian Brigjen Prasetyo Utomo, Prasetyo Utama atau Prasetyo Utomo, ada 2 nama yang saya baca. Tapi kalau lihat nama Jawa ini mestinya Prasetyo Utomo, dia juga sudah dinyatakan bersalah. Napoleon dan pengacara itu sangat yakin kalau pembicaraan antara Tommy Sumardi, kemudian Napoleon bersama dengan Brigjen Prasetyo itu diperdengarkan ke majelis hakim, diperdengarkan di depan persidangan, maka majelis hakim akan membebaskan dia. Sebab begini keyakinannya, karena pembicaraan yang berlangsung di tahanan Barreskrim itu yang kemudian direkam oleh Irjen Pol Napoleon, atau saya tidak tahu siapa yang merekam, tapi ada rekamannya. Tommy Sumardi mengakui bahwa dia tidak pernah memberikan uang suap ke Napoleon. Tommy mengakui bahwa benar dia mendapat titipan uang agar menyerahkan uang suap itu kepada Napoleon. Tapi uang tersebut sampai sekarang itu dalam rekaman yang beredar masih aman di brankasnya. Artinya apa? Kalau kemudian betul bahwa seperti pengakuan Tommy Sumardi, ya dipastikan bahwa Napoleon tidak menerima suap. Itu dari transkrip tadi ya. Karena kemudian pembicaraan 3 orang yang terlibat dalam kasus suap Joko Chandra itu transkripnya bocor ke publik. Sejumlah media itu malah menurunkan lengkap transkrip pembicaraan. Kalau nggak salah, seingat saya ini transkripnya sampai 10 halaman. Coba Anda bisa buka-buka lagi di media online. Ini kalau Anda sempat membaca transkripnya secara detail, itu memang pembicaranya ngeri-ngeri sedap ini. Ini berkaitan dengan pertarungan politik tingkat tinggi menjelang pemilihan Kapolri beberapa waktu yang lalu. Di dalam transkrip tersebut itu muncul berbagai pembicaraan yang tadi sangat sensitif, dan kalau kita ikuti perbincangan ini ada kesan itu bahwa Napoleon itu sengaja dikorbankan. Ini kan seperti saya sebut tadi berkaitan dengan istilahnya orang menyebutnya sebagai office politicking alias persaingan internal di kalangan petinggi Polri menjelang pergantian Kapolri. Biasanya mereka para kandidat yang berpotensi untuk menjadi calon itu saling menjatuhkan. Nah, nggak tahu bagaimana penjelasannya mengapa kemudian dalam perbincangan itu terkesan Napoleon yang dikorbankan. Napoleon sendiri juga tidak tahu mengapa terjadi semacam itu. Kalau kita simak ya dari transkrip wawancara itu, memang Napoleon sendiri bingung apa urusannya kemudian dia dikorbankan. Masalahnya sampai sejauh ini saya sendiri belum mendapat konfirmasi apakah transkrip rekaman yang beredar itu sama dengan rekaman yang semula ingin diperdengarkan oleh pengacara Napoleon di persidangan. Nah, di tengah-tengah sengkarut berbagai kasus yang melibatkan Napoleon inilah kemudian akhir pekan lalu muncul surat pencabutan laporan KC atas Napoleon. Ini semakin heboh lagi lah yang kasus berkaitan dengan Napoleon ini. Dr. Ahmad Yani, pengacara Napoleon, kepada media menyatakan harusnya kalau betul karena sudah ada surat pencabutan penganiayaan dari KC ini, kasus itu harusnya dihentikan. Karena apa? Sudah ada perdamaian dan pencabutan laporan. Ahmad Yani mengingatkan bahwa ketika menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR, Komjen Listio Sigit yang sekarang terpilih menjadi Kapolri itu berjanji akan mengedepankan proses restoratif justice, yakni mengedepankan penyelesaian damai atau antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini jadi polisi kasus pidana ini adalah pilihan akhir ketika para pihak yang bersengketa itu sudah tidak menemui kata sepakat gitu. Nah, praktik semacam ini kata Yani sudah pernah diterapkan pada kasus penghinaan rasial oleh Permadi Arya atau yang sering menyebut dirinya sebagai Abu Jada dengan aktivis HAM Natalius Pigai. Anda ingat ya, pada waktu itu kasusnya mereka bertemu bertiga di sebuah restoran di hotel difasilitasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Kasusnya clear, tidak berlanjut lagi ke polisi, apalagi ke pengadilan. Begitu juga kata Yani ada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati. Sukmawati ini adalah salah satu putri dari almarhum Bung Karno. Waktu itu Sukmawati juga dianggap melakukan penistaan agama, dan karena itu kemudian karena Sukma telah meminta maaf kepada MUI, maka kasusnya
tidak berlanjut. Karena itu menurut Ahmad Yani harusnya kasus antara Irjen Napoleon dengan KC ini juga harusnya dihentikan. Tapi polisi pada waktu itu berkilah bahwa agak berbeda kasusnya karena ini bukan delik aduan. Jadi ini adalah pidana umum. Jadi yang walaupun dicabut kasusnya akan terus jalan terus gitu. Apalagi belakangan seperti yang dia katakan ini maksud saya Brigjen Andrian Jayadi mengatakan bahwa KC mengaku tak pernah membuat surat pencabutan laporan. Pengakuan KC itu kalau benar, bahkan kemudian juga ada versi menurut polisi bahwa memang ada surat dari KC tapi dia bukan mengajukan perdamaian tapi hanya dia meminta maaf. Nah ini surat yang mana yang saya tidak tahu, tapi yang sampai ke publik adalah surat pencabutan. Nah, pengakuan KC seperti dikutip oleh polisi itu kalau benar itu dipertanyakan oleh Ahmad Yani. Ahmad Yani mengungkapkan sejumlah fakta, misalnya pertama, itu surat pencabutan laporan itu telah diserahkan kepada petugas jaga rutan Bareskrim itu pada tanggal 6 September pagi atau 3 hari setelah ditulis ya. Kemudian kedua, selanjutnya 2 orang petugas jaga bagian tahanan titipan, sering disebut sebagai tahti itu mendatangi sel KC dan mempertanyakan kebenaran surat tersebut. Ketiga, setelah dinyatakan benar oleh KC, petugas jaga menyerahkan surat tersebut kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim yang diterima oleh seorang stafnya bernama Ida. Nih, jadi banyak sekali berbagai versi. Akhirnya menyikapi berbagai sengkarut dan simpang siur tersebut, Irjen Napoleon Bonaparte pada tanggal 11 Oktober 2021 membuat press release. Ini press release-nya ditulis dengan tangan dan juga ditandatangani dia. Begini bunyi suratnya. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini terjadi lagi kesimpang siuran informasi akibat pernyataan orang-orang tertentu yang kurang amanah dalam menjalankan tugas dan perannya. Terhadap kelanjutan peristiwa terkait dengan KC, saya nyatakan sebagai berikut. 1. Saya tidak pernah menyuruh apalagi memaksa KC membuat surat apapun. Kedua, kepada para pemangku kepentingan, tugas kalian adalah mencari kebenaran melalui bukti-bukti, bukan dengan melakukan kebohongan kepada publik melalui pernyataan yang menyesatkan apalagi mengumbar syahwat kekuasaan. 3. Buktikan dulu bahwa Polri tetap konsisten pada komitmennya untuk bertindak tegas dan nyata terhadap penistaan agama. Keempat, sekali lagi saya tetap bertanggung jawab atas tindakan saya terhadap KC. Semoga kita masih tetap berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keadilan hukum yang nyata. Jakarta, 11 Oktober 2021, hormat dan salamku Napoleon Bonaparte alias Napo Batara. Surat Napoleon tadi itu kalau kita baca secara cermat tidak secara spesifik ya menyebut nama. Namun dengan mengikuti kronologi sengkarut kasusnya kita bisa menduga siapa yang dia maksud. Jika kita juga mencermati kasus Napoleon ini memang tidak lagi murni kasus pidana. Ini namun sudah bersengkarut dengan isu sentimen keagamaan dan juga isu-isu politik menjelang pemilihan Kapolri. Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.